Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dalam program dakwah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan materi berkaitan dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Quran karena memang Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap kali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, untuk beribadah di dalamnya, maka di antara ibadah yang senantiasa harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita mendekat dengan Al-Quran, bagaimana kita memperbanyak di dalam bertadarus Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran diturunkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, sekaligus juga menjelas, dan akhirnya juga Al-Quran akan memberikan jalan yang terang untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang boleh dengan tidak boleh. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan ini mari kita gunakan sepenuhnya untuk benar-benar mendekat kembali kepada Al-Quran. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah dengan Al-Quran itu setiap muslim harus meyakininya, bahwa informasi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah informasi yang benar. Isi yang ada dalam Al-Quran itu harus kita yakini kebenarannya secara keseluruhan. Maka Allah menegaskan, Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus senantiasa yakin terhadap Al-Quran dan isi yang ada di dalamnya. Yang kedua, kita harus senantiasa membiasakan diri untuk tilawatul Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan menghadirkan ketentraman, menghadirkan kedamaian bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Di samping dengan membaca Al-Quran itu, Allah akan memberikan ganjaran dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan ketentraman dari membaca Al-Quran? Maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan ketentuan hukum-hukum ilmu tajwid, dengan hukum-hukum ilmu bacaan, sehingga bacaan akan menjadi indah, bacaan akan menjadi menyentuh bagi siapa saja yang membaca dan mendengarkannya. Membaca Al-Quran juga akan mendatangkan kebaikan yang lain, yaitu dengan senantiasa kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadikan penolong atau syafaat bagi orang-orang yang senang membacanya di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan datang kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga,
kita dituntut untuk mentadabburi Al-Quran, yaitu mengkaji, memahami, dan mempelajari isinya. Kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu yang mengajarkan Al-Quran, santrinya, muridnya memahami, lalu dibimbing untuk bisa mengamalkan. Maka tidak hanya sekedar kita bisa membaca, tetapi bagaimana kita bisa memahami, lalu kita bisa mengamalkan dari yang sudah kita ketahui tersebut. Yang keempat, tuntutan terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita mampu untuk menghafalnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Salah satu yang digunakan adalah dengan menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal bagi setiap orang. Anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang tua diberi kemudahan untuk senantiasa bisa menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, menghafal Al-Quran menjadi bagian dari upaya yang dilakukan untuk senantiasa menjaga Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, pada momen Ramadan tahun ini, mari kita niatkan diri kita untuk berusaha senantiasa bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ketika kita senantiasa bisa bersama Al-Quran, kita bisa berjaya dengan Al-Quran, kita bisa bahagia dengan Al-Quran, dan kita bisa menjadi orang mulia karena Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.